Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan unboxing smartphone terbaru dari Vivo di seri Y, yaitu ini, Vivo Y20, yang dijual dengan harga resmi Rp2.199.000. Tapi mendingan kamu cek link di deskripsi video, kali aja kamu dapat harga yang lebih hemat sob. Dan box dari Y20 kayak gini sob, dominan putih dengan tulisan Y20 di tengah kayak gini. Dan di bagian belakang sini kita bisa temuin ya spesifikasi fitur yang diunggulin, yaitu 5000 mAh baterai, AI triple kamera, udah pakai makro kamera juga, terus side mounted fingerprint scanner. Ini fingerprintnya di sisi samping. Dan ngomong-ngomong, untuk Vivo Y20 ini dia tuh pakai prosesor terbaru dari Snapdragon, yaitu Qualcomm 460. Kita cek performanya kayak gimana. Jadi kita unboxing langsung aja ya. Di dalam boxnya ini kita bisa dapetin apa aja ya. Pertama, kita masih dapat ini, softcase. Vivo Y20 dikasih softcase. Kemudian ada buku panduan, kartu garansi, serta SIM ejector yang diikat jadi satu gini ya. Terus ada stiker IMEI, dan ini ada handphonenya ya. Udah agak susah ambilnya. Oke, kita gini aja. Nah, ini handphonenya masih diplastikin sob. Pastikan handphonenya warnanya putih sore ya, down white. Terus di kompartemen berikutnya ada charger adapter. Nah, charger adapternya ini outputnya cuma 10 watt, 5 volt, 2 ampere aja. Oke. Terus dapat kabel charger, dan kabel chargernya ini kalau dilihat ternyata masih micro USB sob, kelihatan ya. Dan gitu aja yang kita dapetin kalau beli Vivo Y20. Kita nggak dapat headset, tapi kita dapat softcase. Oke, kita ke handphonenya, tapi kita beresin ya biar asik lihatnya. Dan kita ke handphonenya yang masih diplastikin sob, dan kamu bisa lihat sendiri di plastiknya ada tulisan nih, ada gambar kalau SIM tray-nya ini ternyata tuh udah dedicated, udah nggak hybrid. Jadi kamu bisa ekspansi memori pakai micro SD tanpa harus ganggu dual SIM-nya. Jadi bisa pakai 3 kartu sekaligus kayak gini, micro SD, SIM 1 dan SIM 2. Terus kita coba langsung buka aja ya. Kita coba sorotin. Oh, bisa langsung. Wow, bodinya keren sob. Pakai gaya-gaya mirip kaca ya. Ini masih polikarbonat, tapi kelihatan keren, mirip banget kaca, dan feelnya juga nyaris mirip kaca. Dan kamu bisa lihat ya, pantulan-pantulan cahayanya tuh keren banget. Bisa mantul-mantul warna cahaya pelangi. Dan di bagian bezel kameranya ini juga keren. Triple kamera ASPH. Asli bodinya keren banget sob. Ini untuk kelas harga 2 juta, 2 juta lebih dikit atau 2 juta kurang dikit, ini tuh gayanya udah keren banget. Di sisi kanan kita bisa temuin ya tombol power dan tombol volume. Di mana tombol powernya ini jadi satu sama sensor sidik jari. Kita nyalain sekalian ya. Terus di sisi kiri ada SIM tray, di sisi atasnya polos, nggak ada apa-apa. Di sisi bawah kita bisa temuin port audio, port USB micro, dan grill speaker sama lubang mic. Dan di tampak depannya ini, kamu bisa lihat di sini udah dipasangin anti gores protective film. Dan ini layarnya ini kamu bisa lihat pada saat udah mulai nyala gini, bezelnya masih kelihatan cukup lebar ya, tapi layarnya tuh kelihatan kalau dari sisi samping aja tuh masih cukup jelas sob. Ini handphonenya kita setting-setting dan kita install beberapa aplikasi dulu ya buat ngintip lebih jauh. Ini sob, bisa kamu lihat sendiri layarnya kualitasnya cakep sob. Ini masih HD plus aja, tapi kualitasnya cakep, bening. Terus juga respons layarnya juga cakep. Saya lihat ya, dari berbagai sisi ini masih cukup jelas. Terus kita mau lihat about phone-nya. Sistem manajemen, about phone. Nah, di sini kita bisa lihat kalau Vantage OS-nya ini udah berbasis Android versi 10. Prosesornya pakai Snapdragon ya, 4250 octa-core, 1,8 GHz. Ini prosesornya ini Snapdragon 460 ya, RAM-nya 3 GB, storage ROM-nya 64 GB. Oke, kita coba cek yang lainnya. Di sensor-sensornya di harga 2,2 juta untuk harga resminya ya, tapi kalau harga realnya kayak gimana kamu bisa cek dari sisi video. Di situ ada link untuk cek harga terupdate dan mungkin kamu bisa dapat harga lebih hemat. Di sini kamu bisa lihat nih
LED sensornya ada ya, jadi untuk pengaturan sensor cahayanya bisa otomatis, brightness-nya nggak perlu pakai manual lagi. Terus gyroscope sensornya, di sini kita bisa lihat gyroscope sensornya ini udah pakai chipset sendiri ya, jadi bukan gyro software, bukan gyro virtual, tapi ini gyroscope beneran, jadi pasti buat main game enak banget. Terus dia udah punya orientasi sensor dan magnetic sensor, jadinya kalau buat kompas pasti bisa. Terus kalau mau lihat ya di AIDA 64 untuk kameranya kayak gimana, kita lihat ya di device. Kameranya ini untuk kamera belakangnya, kamera utamanya 13 megapiksel. Terus kamera depannya ini kamera selfie-nya 8 megapiksel. Nah, ini kan ada triple kamera ya. Kamera utamanya ini 13 megapiksel, terus ada kamera makro nih, yang paling bawah kamera makro 2 megapiksel, dan yang tengah ini adalah kamera potret buat mengukur jarak, mengukur kedalaman. Jadi efek bokehnya pasti lebih rapi karena dia punya kamera potret sendiri. Nah, terus untuk performanya kayak gimana kalau diukur pakai Antutu, performanya kira-kira kayak gini sob. Nah, 146 ribuan lebih, ini udah jauh lebih bagus daripada Exynos 850, Helio G35, ini jauh lebih baik sob. Walaupun masih sedikit di bawah Snapdragon 665 ya. Di skor segini juga harusnya kalau buat main game udah nyaman banget, udah enak banget. Ntar kita cobain mainin PUBG sedikit. Nah, untuk kameranya sendiri, kamera utama 13 megapikselnya ini jalan fokusnya cepet sob, perpindahan fokusnya cepet, dan untuk shutter speednya juga cepet, dan kualitas kameranya cakep sob. Coba lagi ya. Keren sob, hasil fotonya keren, detail dan jernih. Nah, sementara untuk kalau kamera makronya kira-kira kayak gini. Coba ya, jarak yang cukup dekat. Wow, detailnya kelihatan sob. Nah, untuk kamera selfie-nya, bener-bener ya, yang namanya Oppo emang jago selfie. Dari previewnya aja kelihatan bening banget. Kita lihat ya hasilnya. Kayak gitu sob hasilnya sob. Cakep nggak? Sekali lagi. Wow, mantap banget. Nah, Vivo Y20 ini harga resminya tuh 2,2 juta kembali 1000 atau 2.199.000. Tapi kalau misalkan kamu cek di deskripsi video, di situ ada link untuk cek harga terupdate, kamu bisa dapat harga yang lebih hemat. Oh iya, ngomongin sensor sidik jari, ini lumayan cepat lah sob. Sekali tap, langsung kebaca. Emang kalau Vivo kalau buat sensor sidik jari itu secepat kilat. Kebacanya tuh cepet banget. Nah, terus untuk main gamenya kita cobain buka PUBG Mobile aja ya. Oke, pertama yang kita lihat adalah dia setting grafisnya tuh bisa jalan di apa aja sih. Setting grafisnya mulai dari smooth high sampai balance medium aja. Dari skor Antutu yang 146 ribuan lebih, harusnya sih bisa lebih dari ini. Mungkin ini karena ini ya, karena ini pakai chipset baru, jadinya belum update dari ininya, dari PUBG-nya belum ada settingan grafis yang lebih baik. Kita coba buat main di smooth high. Kita main di Team Deathmatch aja ya. Oke. Ya, di Deathmatch-nya ini dicobain tuh lumayan lancar ya sob. Di settingan grafis, aduh mati. Ini di settingan grafis smooth high, dan ternyata ini lumayan lancar sob. Nggak ada drop frame sama sekali. Beneran lancar. Ini lumayan enak nih buat main. Mana musuhnya sih? Nah, itu dia.
Lumayan lancar sob buat main. Oke. Ya kira-kira gitu dulu aja unboxing serta hands-on dari Vivo Y20-nya. Ya ini kalau secara impresi awal, mewahnya dapet, kerennya dapet, dan performanya juga lumayan. Tapi untuk video review lengkapnya, tungguin aja channel YouTube Teknogoy. Kita bahas lebih dalam. Apa pendapat kamu mengenai Vivo Y20 ini? Boleh banget komentar sob. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terusin lagi main gamenya. Mana dia musuhnya?